Udah ya Mas Gita, kamu gak usah nyalain Mas Umar. Ini sudah maunya aku emang sudah mau ke Mas Umar. Oh, jadi memang kalian berdua itu memang sudah serasi. Serasi apa maksud kamu? Ya kamu sudah sama-sama mau, ya udah nggak apa-apa. Ya aku juga. Kamu harusnya tuh sadar diri ya Mas Gita. Kamu sekarang sudah gak punya apa-apa. Tuh, dengerin. Aku gak mau hidup susah. Ingat ya Mas Gita, jangankan aku, keluarganya aku tuh pasti gak bakalan nerima kalau sudah tahu kamu kayak gini. Sudah bangkrut, gak punya apa-apa. Pintunya kok ditutup ya? Apa si Dita keluar ya? Udah, mending aku tungguin aja. Lagian kemana sih Dita? Dia sekarang kenapa ya kalau dia mau keluar nggak pernah ngabarin aku, nggak pernah ngasih tahu kalau misalkan dia mau kemana? Ya kan aku juga sebagai laki-laki kan harus tahu dia mau kemana. Ya dan sebaliknya aku juga pasti ngabarin kalau misalkan aku juga mau keluar rumah. Memang akhir-akhir ini memang Dita gerak-geriknya memang kayak yang agak kayak gimana ya, kayak yang sudah lain, nggak seperti biasanya. Tapi memang Dita dari kemarin-kemarinnya gerak-geriknya memang sudah agak lain, nggak seperti biasanya. Karena aku memang sudah dengar kabar kalau misalkan Dita agak deket lagi sama mantannya. Kayaknya kalau perempuan kayak gitu sudah nggak harus diperjuangkan. Ya tapi aku juga harus ngasih kesempatan lah sama dia. Kalau misalkan dia mau berubah ya nggak apa-apa. Aku cuma takut aja dia nggak mau berubah. Masa perempuan kayak gitu mau dijadikan istri? Karena menikah dalam hidup ya sekali seumur hidup. Aku bakalan seterusnya sama dia. Tapi kalau dia masih suka merespon laki-laki lain, ya aku juga gak mau dia menjadi pasangan aku. Dan sekarang aku juga harus nyari tahu nih kebenarannya. Tapi itu kan cuma kabar. Ya tapi aku juga harus nyari tahu. Dan memang aku harus tahu, karena menikah itu harus tahu sifat wanitanya seperti apa, dan juga si wanita juga harus tahu sifat aku seperti apa. Sebelum pernikahan ya memang harus nggak ada hal-hal yang ditutupi. Aduh, aku jadi bingung kalau kayak gini. Dan juga aku takut banget kalau misalkan nanti setelah menikah ada perpisahan di antara kita. Udah, aku pergi aja. Dia kan bilangnya cuti sama aku, tapi kok rumahnya nggak ditutup kayak gitu ya? Udah deh. Kalau misalkan ada orang yang lewat kan aku bisa nanya, warga sini mungkin ada yang kelihatan si Dita. Aku pusing banget nih mikirin. Ini kayaknya si Bagas nih. Oh, bukan. Oh, ini Pak Haji Suhairi nih. Ah, bener. Ini bapaknya si Bagas. Masa iya aku mau nanya sama dia, karena aku juga nggak enak ya mau nanya. Dina, kamu mau kemana? Awas roboh. Sabar ya Mas Gita, sabar. Daripada motornya roboh
heboh kan? Itu kan motor kamu. Iya, siapa motor aku ntar kalau rusak beli lagi ya. Terus kita ngapain di sini? Nggak ada nih, cuma duduk-duduk aja. Sendirian. Iya, sendirian. Emangnya kamu mau kemana? Ini Mas mau nanyain berkas ke rumahnya karyawan. Oh, mau ke rumahnya karyawan. Jadi sekarang kan kayaknya hari libur, Vi. Kamu kok masih ngurusin kerjaan? Daripada agak ngurusin apa-apa, daripada agak sibuk diem di rumah, ya udah mending ini sekalian ngurusin berkas orang mau lamar kerja. Iya sih, tapi kan manusia itu kan butuh istirahat. Tapi nggak kayak gitu juga orang mau bekerja. Iya sih, memang rumahnya butuh istirahat. Cuma gimana ya, selagi kita masih namanya ngejalaninnya dengan senang gitu, ya pasti nggak bakal kerasa capek. Sekarang aku pusing banget. Pusing kenapa Mas? Yang gini, aku kan sekarang udah tunangan nih. Oke, terus? Tapi kayaknya tunangan aku gimana ya, aku bilang sebenarnya aku nggak harus ngomong sama kamu, tapi aku mau curhat sama siapa lagi. Ya nggak apa-apa lah Mas, siapa tahu Vina bisa kasih solusi gitu kan. Kayaknya tunangan aku sudah deket lagi tuh sama pacarnya yang dulu. Mantannya? Tapi ini aku masih belum punya bukti yang kuat sih. Tapi aku cuma dengar kabar kayak gitu. Barusan aku ke rumahnya, pintunya ditutup. Katanya sekarang dia cuti. Karena kalau misalnya orang cuti, kalau ini kan apa? Kan pasti istirahat, gak bakalan kemana-mana. Kalau kayak gitu sih kita harus cari buktinya dulu. Cuman susah Mas kalau kayak gitu. Emang masih sering kontak-kontakan ya sama mantannya? Ya aku juga nggak tahu pasti sih, Vin. Tapi kayaknya aku lihat dari gerak-geriknya sudah nggak seperti biasanya. Soalnya ya, kalau dari pengalaman Vina pribadi, kalau kita masih kontekan, maksudnya kayak kita masih jalin komunikasi sama orang lama, itu bohong. Kalau misal kayak kita nggak mengingat masa lalu kita satu sama lain gitu, itu bohong. Jadi mending Mas kita hati-hati deh kalau misal kayak gitu, karena Vina yakin pacarnya Mas Gita, tunangannya Mas Gita sekarang itu pasti masih agak-agak ingat sama masa lalunya. Pasti kalau dibiarin nanti lama-lama bisa jadi CLB, kalau lagi nanti malah mereka balikan. Jadi mending Mas kita hati-hati aja deh. Ya kalau memang ya hati-hati memang itu sudah pasti, Vin. Tapi ya gimana lagi? Terus Namanya juga pasangan ya, sudah menjalin hubungan, keluarga juga sudah sama tahu. Tapi yang benar masih kayak gitu. tapi ini mantannya tunangan Mas Gita ini kerjanya apa? Apa mungkin lebih tinggi dari Mas Gita atau mungkin setara? Ya kayaknya mantan pacar aku ya kerjanya juga sama lah, setara sama aku. Sulit sih kalau ternyata saingannya malah setara. Gimana ya? Oh, Vina ada ide deh kayaknya. Gimana kalau Mas kita pakai ide Vina ini dulu? Siapa tahu ini tuh berfungsi buat Mas Gita tahu gimana tunangan Mas Gita nanti responnya gitu. Emang ide kamu gimana, Vin? Jadi gitu Mas, coba aja pakai cara itu, siapa tahu inilah. Oh ya, ngomong-ngomong kalau boleh tahu Vina, ini deh penasaran kayak siapa tunangannya Mas Gita? Kamu pengen tahu? Iya, siapa tahu kan nanti kelihatan di jalan atau mungkin ketemu di kantor. Nih, tunangan aku. Oh itu cantik juga, cantik ya. Ya memang cantik sih, tapi kalau misalkan satu untuk semua ya aku juga nggak bakalan mau sih. Enggak, aku yakin, Vina yakin prasangka Mas Gita itu
nggak bakal kejadian. Maksudnya kayak sekarang kan Mas Gita lagi ini kan lagi takut karena takutnya tunangan Mas Gita malah balikan. Tapi Karena gini Vin, aku juga mikir boneka itu kan sekali seumur hidup, jadi kita bakalan hidup bersama sampai mati sama pasangan kita. nah, Jadi kalau misalkan pasangan kita masih suka selingkuh barat timur kayak gitu, aku kan juga mikir gimana ke depannya hubungan aku sama istri aku. Kalau misalkan ya kita sudah mempunyai ini keluarga, anak gitu. iya, bener sih Mas. Vina juga mikir ke situ. Orang nikah tuh nggak cuma sekedar kayak orang pacaran, kalau nggak cocok tinggal putus. Tapi kalau nikah nggak cocok, kalau sekalinya kita udah masuk ke satu jalan itu, kita nggak bakal bisa putar arah, apalagi udah terlalu jauh. Kalaupun putar arah, kita pasti bakal kita cari jalan pintas lain, ya kan? Udah deh, intinya Mas Gita sekarang yang sabar aja dulu, nggak boleh negatif thinking dulu, biar nggak banyak pikiran, nanti pusing, nanti stres, sakit lagi. Yuk. Tapi ngomong-ngomong, aku kayaknya kemarin dengar kabar nih, kamu kayaknya udah mau nikah. Iya. Kamu mau nikah sama yang mana, Vin? Kok nikah sama yang mana sih Mas? Emang Vina punya berapa cowok? Aku kan juga nggak tahu. Tapi kayaknya kamu kemarin gonta-ganti pasangan. Vina tuh bukan gonta-ganti pasangan, Vina tuh nggak pacaran Mas. Namanya orang pasti ada tahap seleksi, ya kan? Ada tahap eliminasi, baru resepsi, ya kan? Nggak tahu meskipun seseorang itu ada tahap apa katanya kamu? Seleksi. Seleksi. Tapi kalau misalnya kamu sama kapan kamu mau menyeleksi seorang laki-laki? Enggak, cuman Kamu kemarin-kemarin sebagai perempuan harusnya menemani pasangan kamu lah. loh, Mas Vina tuh bisa menemani pasangan Vina dalam keadaan apapun, entah itu mau susah, mau senang, asal orang ini mau bersyukur milik Vina gitu. Cuman kan dari kemarin-kemarin Vina selalu ketemu sama orang yang mungkin bisa dibilang itu kurang tepat. Kadang Vina kalau ngejalin hubungan Vina selalu serius kok. Cuman ada di beberapa sisi di mana pasangan Vina ini nggak bisa nerima Vina. Entah dari Vina yang kayak gini, entah dari Vina kayak gitu. Namanya juga orang lagi mau tahap ini kan, lagi tahap mau mencari calon suami yang baik, yang emang udah ditakdirin buat Vina. Ya udah pasti kalau kita ketemu sama orang itu, kalau emang bukan jodohnya ya mesti minggir gitu kan. Juga sih. Tapi kamu mau nikah sama yang itu? Iya, Vina sih kalau insya Allah tahun ini, ya kalau nggak tahun ini mungkin tahun depan, ya intinya secepatnya deh Vina nikah. Yang ini yang jadi guru di SMK itu? Bukan, Oh, yang kalau itu kan mantan. Ih, Mas kita yang nggak boleh. fotografer. Enggak, Vina, enggak. Ih, Mas kita ya jangan gitu. Itu kan dulu bukan pacar Vina, tapi cuman deket doang, Oh, kayak cuman kenalan doang gitu, adaptasi. Kalau nggak cocok ya udah selesai gitu. Lagi itu juga kesepakatan bersama, juga bukan cuma Vina doang. Ya, tapi aku juga kasihan tuh Vin sama mantan kamu. Sekarang Siapa? dia sakit keras sampai kemarin dia kan gemuk banget tuh, hampir kayak aku nih. Sekarang Iya. sampai kurus, Iya, Vina. kering, sudah tinggal tulang sama kulit. Iya, Vina juga tahu kalau soal itu. Ya, kalau sama dia, Vina kapan hari ya? Yang pas dia sakit, yang bulan-bulan kemarin ya Vina jengukin kok. Karena memang jalin silaturahmi tetap. Vina nggak ini kok, nggak musuhan atau apa. Kamu hebat banget ya, meskipun dia sudah jadi mantan kamu, tapi kalau misalkan dia sudah sakit, masih tetap kamu jenguk. Ya kan kita nggak boleh mandang dari sisi buruknya, kita harus mempertimbangkan dari sisi baiknya. Karena kan selama ini dia baik. Jadi ya udah ya malah curhat nih. Ya udah Vina kayaknya ini deh mau ke karyawan Vina dulu ya Mas. Ya udah, kamu kalau misalkan mau masih ada acara. Ya udah Mas kita tuh yang sabar-sabar aja pakai caranya Vina ya. Oke, makasih Vin sarannya. Oke, Vina pamit dulu. Mas jangan ngelamun di sini, nanti kerasukan. Udah Vina pamit ya Mas. Iya, ya Vin. Tapi kayaknya idenya Vina nih kayaknya akurat banget nih kalau misalkan aku coba. Ya bener banget nih. Aku harus kayak gitu. Udah deh, aku mending pergi aja dulu istirahat.
Mas Umar, Sudah. liburan ini kok masih tetap kerja sih? Bukan kerja. Ini ada saudaranya bos aku. Gak enak kalau misal ya nggak aku lihat. Sebenarnya sih mau diterima enggaknya itu ya terserah aku. Semalam aku juga sudah daftar riwayat hidupnya, sudah aku lihat, ternyata dia belum pernah pengalaman. Ya makanya aku suruh datang ke sini. Biasanya kan tahap seleksinya itu dilaksanakan di kantor. Interviewnya di sini. Tapi gimana kalau nanti ketuaan bosnya Om? Ya mau gimana lagi? Ya nggak kira lah. Sekarang kan pekerjaan susah, jadi siapapun yang mau ngelamar kerja tapi nggak sesuai kriteria ya harus ada uangnya lah, sekalipun dia saudara bos aku bodo amat. Iya juga sih, tapi ini kamu jangan sampai ketahuan bosnya nanti malah kamu. Oh iya, gimana tunangan kamu? Apa kabar? Perasaan kamu nggak terlalu yakin sama dia, kenapa emangnya? Ya itu masalahnya Mas Umar, gimana ya? Mas Gita itu katanya mau nikah sama aku. Hah? Mau nikah? Baru juga. Rencananya 2 bulan ini. Waduh, cepet banget. Perasaan? Gimana ya Mas Umar? Kalau nggak kena Mas Gita tuh banyak hartanya, nggak kira mau sama itu. Hah? Kan kamu tahu sendiri, Mas Gita itu kan pengusaha. Ya iya sih, emang pengusaha. Tapi masa harta yang mau dikedepankan? Emang kamu nggak pengen bahagia hidupnya? Apa cuman karena harta? Ya itu juga sih. Ntar gimana ya? Masa aku sudah mau nikah sih? Ini tinggal 2 bulan lagi. Ya itu terserah kamu. Kamu yang ngejalanin. Masa mau nikah sama aku? Nggak pengen nikah. Ya udah, kamu jalanin aja dulu. Kalau misal kamu masih belum siap ya tinggal bilang, kan cuman gitu aja. Tapi Mas Gita bilangnya itu pengennya sih cepet-cepet nikah gitu, biar gak kelamaan tunangan. Gimana ya? Kamu itu harus mikir yang matang-matang, karena nikah itu sekali seumur hidup. Kalau misal kamu salah nanti kamu bisa amburadul nanti masa depannya. Ya bener juga sih kata Mas Umar. Ya kalau masalah itu gampang nanti. Kan sekarang ada Mas Umar. Kan bisa aja aku kan ya cuman apa ya, cuman pacar kamu. Assalamualaikum. Loh, bos? Ya. Ini cewek kayaknya yang di fotonya Mas Gita tadi kan. Kok ada di sini? Wah, benar, jangan-jangan mantannya karyawan aku. Iya, gimana Mas Umar? Boleh duduk nggak nih saya? Ya silakan duduk, bos. Ini Oke. surat lamaran yang saudaranya bos sudah saya terima. Oke, kalau gitu. Oh ya, siapa nih kok dikenalin sama saya? Iya, kenalin bos. Ini pacar saya. Pacar? Iya. Halo Dita. Pacarnya? Iya, pacar saya. Udah lama? Ya sekitar 1 bulanan, Bu, masih baru. Oh, 1 bulan ya, 1 bulan. Wah, enggak, soalnya saya nggak pernah lihat ini pacaran gitu. Tahu-tahu ada cewek di sini ya. Iya, Bu, mohon maaf, Bu. Ibu mau minum apa? Saya buatin. Enggak usah. Saya udah minum tadi di rumah. Ada apa, Bu? Ada iya. kepentingan, Bu? Masalah ini ya? Iya, saya kesini mau tanyain soal berkas yang mau ngelamar pekerjaan itu. Iya, saudara Ibu kayaknya sudah memenuhi kriteria deh. Udah? Iya, kayaknya bisa langsung masuk deh, Bu. Oke, kalau gitu bagus deh. Kalau udah sesuai kriteria ya, jadi saya udah nggak perlu susah-susah lagi buat cari pengganti kan? Iya, Bu. Iya. Ini lagi, Bu, ada surat. Iya, Bu, ini lagi. Apa? Ada surat kerjasama, Bu, yang harus Ibu tanda tangan. Oh iya, oh ini cuma tanda tangan nih. Oh iya, berapa sih? Bu, kayaknya di sini di belakang kan kemarin itu. Udah deh kayak gitu. Dah.
Mas Umar, saya tahu nggak sih, Mas Umar udah dengar kabar nggak itu perusahaan Channel Production? Iya, kenapa? Itu sekarang lagi bangkrut katanya. Hah? Mas. Perusahaan ternama itu bangkrut, Bu? Iya. Masa sih, Bu? Iya. Ibu tahu dari mana? Tadi saya tahu dari karyawannya langsung, katanya banyak yang di PHK. Kenapa, Dik? Kok kamu kayak kaget? Iya, banyak kok kaget gitu. Tahu ya? Enggak. Ya, apa sih? Cuma nanya aja. Tapi tahu sama perusahaan itu kan perusahaan terkenal banget soalnya gitu. Jadi ya tadi saya ketemu sama karyawannya gitu, cerita-cerita katanya perusahaannya lagi bangkrut, kasihannya Mas. Iya, Bu. Soalnya kan pemiliknya tuh udah masih muda, terus padahal dia karirnya lagi bagus-bagusnya, terus perusahaannya malah ini. Namanya juga nasib gak ada yang tahu, pokoknya gimana caranya supaya perusahaan kita nggak sama kayak gitu, Bu. Iya, makanya di sini saya mempertahankan banget, makanya Mas Umar ini kerja yang bagus, Ya, jangan Bu. sampai bikin salah. Ya, Bu. Ya. Kalau saya mah langsung ini, Bu, langsung selalu semangat gitu. Oh iya. Jangankan pekerjaan, Bu, ini, Bu, aku saya nggak pernah mengut apa itu biaya administrasi, nggak pernah, Bu. Oh iya. Ya kalau sampai saya tahu Mas Umar ini mengut, ya anggap aja pemungutan liar kalau saya pecat nih. Ya udah deh kalau gitu urusan saya kayaknya udah selesai. Selamat bersenang-senang. Ya udah dilanjut dulu, saya nggak mengganggu lagi. Mari Mbak. Iya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Umar, Ada apa? kamu tahu nggak perusahaan yang tadi katanya itu bangkrut? Itu perusahaannya Mas Gita. Gimana ya? Tunangan kamu? Iya. Kamu sekarang ikut aku aja yuk ke sana yuk. Gimana nih? Ntar lagi peserta interviewnya mau kesini nganterin uang. Ya ntar lagi kan cuma bentar Mas. Ya juga sih. Ya udah, ayo. Emang kamu mau ngapain? Ya udah ikut aja dulu. Mas, berhenti. Ini kayaknya Mas Gita deh. Ya, nah kan bener. Betulan. Oh, jadi memang beneran ya. Aku kemarin memang dengar kabar. Ya, katanya kamu sudah dekat lagi sama Ya mantan emang pacar kenapa? kamu. Ya nggak apa-apa sih kalau memang Oh, itu ya. sudah mau kamu, ya aku juga harus ikhlas. Aku dengar-dengar katanya kamu perusahaannya bangkrut ya? Ya, emang kenapa? Ya kamu gak usah ini dah. Aku lebih milih Mas Umar daripada kamu. Ya kamu tahu sendiri kan kamu sekarang sudah gak punya apa-apa. Oh, jadi kalau misalkan aku sudah bangkrut, nggak punya apa-apa, kamu mau ninggalin aku nih? Ya iyalah, Kamu kamu mau sudah gak. milih cowok yang lebih kaya dari aku? Ya iyalah Mas, aku gak mau hidup susah. Jadi kayak gitu. Mas, kamu nggak ada cewek lain ya untuk kamu dekati? Harus mendekati tunangan. Dia sudah tunangan sama aku. Kamu masih berani-beraninya tuh mendekati tunangan aku. Udah ya Mas Gita, kamu gak usah nyalain Mas Umar. Ini sudah maunya aku emang sudah mau ke Mas Umar. Oh, jadi memang kalian berdua itu memang sudah serasi. Serasi apa maksud kamu? Ya kamu sudah sama-sama mau. Ya udah nggak apa-apa. Ya aku juga. Kamu harusnya tuh sadar diri ya Mas Gita. Kamu sekarang sudah gak punya apa-apa. Tuh, dengerin. Aku gak mau hidup susah. Kamu dengerin ya, orang yang di bawah nggak bakalan terus-terusan di bawah, dan juga orang yang di atas nggak bakalan terus-terusan di atas. Pasti memang orang ada naik turunnya. Kamu nggak usah kaget kalau misalkan aku sekarang sudah nggak punya apa-apa kayak gini. Aku bakalan buktikan sama kamu kalau misalkan aku memang mau memperbaiki ekonomi aku lagi. Memperbaiki ekonomi. Palingan ini nanti tambah susah ya ke depannya ya Mas. Ya iyalah, di mana-mana kalau seseorang mimpin perusahaan terus perusahaannya Bangkrut. bangkrut gitu, otomatis semua aset akan disita, nggak punya apa-apa lagi. Nggak usah megang-megang, kali kita sudah nggak selevel. Aku tahu ya, semua orang juga tahu bahwa perusahaan Channel Production memang terkenal. Ternyata ini pemimpinnya sekarang sudah nggak punya apa-apa, udah tunangan gak mau tuh, gimana? Emangnya kamu yang ngatur jalan hidup seseorang? Ingat ya Mas Gita, jangankan aku, keluarganya aku tuh pasti gak bakalan nerima kalau sudah tahu kamu kayak gini. Sudah bangkrut, gak punya apa-apa.
kamu memang sama banget tuh sama keluarga kamu. Aku dari awal memang sudah nggak, bukannya aku nggak stres sama keluarga kamu, tapi memang keluarga kamu memang sudah aku lihat dari awal memang suka mandangin harta, ya sama seperti kamu. Udah deh Mas Gita, kamu sekarang ini biasanya pakai sepatu, sekarang sudah ganti pakai sendal. Gini loh ya, orang kalau sudah nggak punya apa-apa ya jangankan gaya hidup, makan pun dia akan susah. Kamu cocok tuh bilang nggak mau tunangan sama dia, yang ada nanti kamu malah dikasih makan kerupuk lagi sama dia. Mas, kamu Apa? nggak bakal tahu. Loh. Kamu nggak bakalan tahu kehidupan aku ke depannya seperti apa. Sekarang sudah jelas, kamu kan sudah bangkrut kan? Kalau misalkan kita punya keinginan untuk berubah, untuk memperbaiki diri, membenahi diri, pasti kita punya jalan, Mas. Oh iya. Jalan yang mana? Bentar. Paling mobilnya kamu disita juga sekarang deh ya. Buktinya kamu sekarang jalan kaki nih. Mau kemana? Nanya kenapa? Kalau misalkan mobil aku disita. Ya ampun Mas Gita, mobil disita, rumah disita juga. Iya kan? Motor disita. Terus kamu niat mau nikahin aku gitu? Kalau sudah nikah nanti aku mau tinggal di mana kalau rumahnya disita? Kamu ini gimana sih? Jembatan. Ya aku gak mau loh. Di kolong jembatan kan. Kamu dengerin kata-kata aku ya. Nanti kalau misalkan suatu saat kamu bangkrut ataupun ekonominya kamu di bawah, kamu hati-hati. Kamu bakalan tinggalin juga tuh sama si Dita. Cuman menurut kamu, aku kerja sama orang, aku sudah pasti kedepannya cerah, nggak suram kayak kamu. Sok-sokan janji mau nikahin dia, berapa bulan lagi mau 2 bulan lagi. 2 bulan. Sekarang kamu sudah nggak punya apa-apa. Emang wanita zaman sekarang mau sama laki-laki kiri kayak kamu? Ya enggak lah. Kalau kamu mau yang cari yang nerima kamu apa adanya, cari tuh pengemis, gembel. Nah, baru bakalan mau sama kamu. Oh, Mas Gita, nanti keluarganya kamu disuruh ke rumah aja ya. Kita batalin aja tunangannya. Aku sudah gak mau sama kamu, Mas. Apalagi Aku bakalan ke rumah kamu sama keluarga aku. oke, ditunggu di rumah ya. Ya udah Mas, kita langsung pulang aja. Ngapain juga sih Pungut sama? nih. Sisa aku. Pungut emang kamu apain? Dia itu sama aku bakal jadi orang kaya. Udah, kamu jangan banyak omong. Dasar nggak punya kendaraan, perusahaan sudah habis. Ini sok-sokan mau nikahin anak orang. Kurin. Alhamdulillah. Waktunya jalan. Iya. Ambil uang dulu. Habis ambil uang berangkat. Nggak jadi masalah sih. Terus Vina, datang-datang kamu senyum-senyum kayak gitu. Kamu tuh kenapa nggak bilang sih kalau ada biaya adminnya 10 juta? Apanya? Biaya admin apa sih? So pura-pura nggak tahu lagi biaya admin apa? Ya, aku yang lamar kerja itu loh. Aku tuh diminta uang 10 juta, itu harus bayar. Kalau sudah bayar, baru aku bisa interview. Interview juga aneh, masa interview kerja bukan di kantor malah di rumahnya? Hah? Ya iyalah. Serius? Lah, ya sudah kalau kamu nggak percaya, sudah sekarang kamu ikut aku. Oh ya udah kalau gitu, ini ya udah motornya bawa. Kok bisa sih ada biaya admin? Buruan. Awas tar lagi kalau kamu nggak percaya. Udah jangan apa? Ya. Kan aku juga nggak tahu Mas. Aku sampai pinjem uang nih. Ayo, buruan. Jelasin sama saya kenapa saudara saya bilang kalau dia ada biaya administrasi untuk masuk. Kan apanya enggak?
Kan masnya yang bilang saya diminta uang 10 juta buat biaya administrasi. Jadi saya sudah pinjam uangnya mas, ada di sini. Dan anehnya lagi, saya nih disuruh interview di sini katanya. Maksud saya gini Bu, Gimana? ini kan saudara ibu, jadi biar nggak kelihatan sama yang lain gitu. Gak peduli saya kalau masalah interview itu mau di rumah, mau di kantor kayak. Yang saya peduli sekarang itu masalah uang. Buat apa kamu 10 juta? Jawab. Iya Bu, biasanya kan Gak usah aal gitu. Bilang sekarang buat apa uang 10 juta? Jangan bilang kemarin setiap ada orang yang interview kamu target juga 10 juta. enggak Bu. Kenapa diam? Ya Bu, saya salah Bu. Saya kan memperbaiki diri Bu. Memperbaiki diri kamu bilang. Pokoknya saya udah nggak bisa mentoleransi apapun yang terjadi hari ini ya. Yang pertama, kamu udah melanggar peraturan kantor, kamu udah bekerja tidak sesuai dengan SOP. Yang kedua, kamu udah melakukan pemungutan liar tanpa sepengetahuan saya, dan bahkan saya tidak menerapkan hal itu. Terus kita kok ada di sini? Oh ya, dan yang ketiga yang perlu kamu tahu, tadi saya cuma bercanda kok bilang kalau perusahaan channel production itu bangkrut. Dan yang ketiga, sebenarnya saya sama Mas Gita ini udah kenal, dan saya juga tahu kalau Dita ini sebenarnya tunangannya Mas Gita. Nah di sini Mas Umar posisinya adalah mantan dari Mbak Dita. Saya nggak ikut campur Bu sebenarnya Bu. Nggak peduli, saya nggak mau tahu urusan kalian. Cuman yang saya pentingin, saya nggak mau kalau teman saya ini ya bisa dibilang dihianatin sama tunangannya ya. Gini, Vin, kamu sebagai saudaraku, apa namanya? Kalau masalah urusan mereka itu ranah pribadi. Oh, iya. Jadi kamu putusin aja, kalau memang mau kamu pecat si Umar, pecat aja, nggak jadi masalah. Kita langsung balik. Oke. Biar mereka selesaikan urusan mereka. Yang pastinya Mas Umar sudah saya pecat dan besok bisa langsung datang ke kantor saya untuk mengemasi semua barang-barangnya yang ada di ruangan kamu ya. Terus soal perusahaan channel production itu nggak bangkrut kok Mbak, ini orangnya Jadi bisa langsung gini, ngomong sendiri Mas ya. Gita. Jadi kita berdua udah Iya. nggak ada hak untuk ikut campur masalah internal. Ya udah, saya pamit dulu. Makasih. Tolong selesaikan dengan baik ya, Mas Gita ya. Bu, Jadi Kamu sudah tahu sebenarnya kan? Aku memang tadi ketemu sama si Vina, jadi aku dikasih saran lah. Aku curhat sama si Vina kalau misalkan pasangan aku ya kayak gitu masih suka selingkuh kesana kemari. Jadi aku sekarang sudah nggak mau lagi balik sama kamu, dan nanti keluarga aku bakalan ke rumah kamu. Dan satu lagi, dan Mas Umar, saya terima kasih sama Mas Umar. Tanpa kejadian ini, saya nggak bakalan tahu sifat dan watak pasangan aku. Jadi saya terima kasih nih sama Mas Umar, bisa ya ngungkit kesalahan Dita. Jadi sekarang aku juga sudah tahu kalau misalkan kamu cuma mandangin harta nih sama aku. Jadi ya kamu nggak mau kehilangan aku, tapi ini memang sudah jalan kehidupan kita. Jadi aku langsung pamit aja. Aku juga nggak punya waktu banyak. iya mau gimana lagi? Aku sekarang sudah kehilangan masa depan aku, pekerjaan aku, dan kamu juga kayak gitu. Ya tapi nggak apa-apa deh, kita berjuang bareng dari nol ya. Aku bakal tetap nemenin kamu kok. Iya kok, aku ngerti. Ya mau gimana lagi? Setiap ya kita melakukan kesalahan sendiri kan. Yang buktinya aku sudah melanggar SOP perusahaan, dan kamu juga cinta sama si Gita karena harta. Iya mas. Ya udah kalau gitu aku mau pulang dulu ya, kan keluarganya si Gita. Iya udah. Bentar lagi. Selesaikan dulu sana. Pulang dulu ya. Iya. Mau diantar?